Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kasitama Mekeng dengan NIM 180611021155. Saya dari kelas manajemen 4B3. Saat ini kita akan membahas tentang perilaku organisasi untuk keselarasan tujuan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi, sistem pengendalian manajemen yang mempengaruhi perilaku manusia. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Joe Kelly, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, menurut Adam Indra Wijaya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Berikut adalah faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan yang terdiri dari dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Kedua, faktor internal yang terdiri dari budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Ketiga, organisasi informal. Garis-garis dalam bagan organisasi menunjukkan hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Namun dalam rangka menjalankan tanggung jawab, seorang manajer juga harus menjalin komunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi perusahaan. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Pengertian sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama aturan-aturan atau rules, seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Yang kedua, proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Sistem pengendalian informal. Sistem pengendalian informal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pengendalian secara tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan controller, apa yang menjadi fungsi controller, dan apa yang menjadi tujuan dari controller. Controller adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Controller biasanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyusun dan menganalisis laporan dan membantu manajer. Melakukan supervisi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi. Yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan manajemen. Tujuan dari controller adalah mengendalikan semua hal yang termasuk dalam sistem pengendalian suatu organisasi agar dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis, yang pertama, struktur ini bisa berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, unit bisnis lebih dekat dengan pasar dari produk-produknya dibandingkan dengan kantor pusat. Fungsi dari pengendalian. Fungsi pengendalian adalah fungsi staf, yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menganalisa tolak ukur yang digunakan untuk melakukan pengendalian serta merekomendasikan tindakan-tindakan yang diperlukan ke pihak manajemen. Demikian pembahasan tentang perilaku organisasi untuk keselarasan tujuan. Diucapkan terima kasih.